Assalamualaikum. Muka saya nggak kelihatan pucat ya di sini, padahal saya udah dandan loh guys sebenarnya. Hai, gimana kabarnya? Semua pasti baik-baik aja ya. Saya doain semua, semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, selalu terhindar dari manapun mara bahaya dan semuanya gitu ya. Oke. Belum ada bergabung. Kata pucat banget ya. Aku pucat banget deh kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya nggak sakit kok guys. Cuma sedikit agak pusing dari tadi. Sebentar ya. Oke, saya kembali. Oke. Hai, assalamualaikum. Udah ada yang nge-love tadi. Saya nggak tahu yang love siapa nih. Kok nggak muncul ya? Siapa? Oke, hai. Untuk Kak Bella, terima kasih banget udah mengizinkan saya bisa mengisi di jaringannya Kak Bella ya. Saya berharap semoga saya nanti saya diskusi dengan teman-teman semuanya yang ada di live group ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya ya. Oke, teman-teman silakan boleh colak teman-temannya, oke? Sebenarnya aku kelihatan pucat nggak sih guys? Kayaknya enggak ya. Aku nggak kelihatan pucat kan? Oh, ada Kak Bella nih. Semangat pagi, manisnya cantik, amin. Terima kasih Kak Bella, semangat pagi juga. Oke, ada yang mau bergabung lagi? Nanti kita tunggu sampai 10 menit ya guys. 5 menit aja deh, 5 menit. Nanti kalau misalnya udah 5 menit dan siapapun yang sudah bergabung di live malam hari ini, nanti tetap kita akan bahas tentang masalah Rosvi. Oke, jadi teman-teman yang pengen banget tahu tentang namanya Rosvi, terus pertanyaan tentang Rosvi, terus atau tentang keluhan dan segala macam, boleh banget nanti teman-teman bisa tanya langsung di komen, nanti saya akan langsung jawab. Oke? Aku nggak pucat kan ya, bismillah. Soalnya aku di kamera ini pucat banget guys, kata pucat gitu, tapi sebenarnya nggak pucat tuh, aku udah dandan. Oke. Ada Kak Juju nih, cantik mbak saya. Oh makasih, Kak juga cantik kok. Semangat pagi Manisa, salam kenal juga. Oh ada Kak Zainal nih, pucat seperti bondur. Enggak kok, sebenarnya tadi tuh ceritanya tuh kan aku dandan, cuma mungkin emang ada agak sedikit pusing sih teman-teman, jadi aku nggak tahu deh, mungkin kayak emang lagi pucat aja sih. Tapi mungkin ini efek enggak sih, ini mungkin efek efek lampu. Oke, ada Kak Ayuda Ruwartinasa, terus ada Kak Nikman Nasa Jepara. Semangat pagi Mbak Cantik. Hai, semangat pagi Kak Munir. Oh hai Pak Munir, ketemu lagi nih saya. Kita ketemu lagi di live ini, tapi beda jaringan ya, beda live-nya gitu. Oke. Ini sampai nungguin temen yang lain, nanti sampai 5 menit kita akan mulai materi yang akan saya sampaikan tentang Rosvi. Oke. Dan semua teman-teman maaf, biasa keselak. Jadi teman-teman yang pengen banget tentang Rosvi, habis itu keluhannya kayak gimana, nanti bisa saya bantu jawab langsung secara live di malam hari ini. Dan silakan teman-teman bisa komen deh, komen. Oke, ada yang ini nih, ada Kak Indah Shop. Semangat pagi Kak Nisa, Jepara hadir. Hai, assalamualaikum Jepara. Ada Kak Ayunda Ruwartinasa. Semangat pagi Manisa, siap nyimak belajar nih. Oke. Ada nih apa nih? Walau pucat tapi tetap cantik Kak. Oh makasih. Iya nih, agak sedikit pucat, mungkin agak kurang sehat juga sih dari kemarin sebenarnya. Oke, ada Kak Lina Aska nih. Semangat pagi Kak, salam kenal juga Kak Lina. Hai. Oh ya, aku cuma mau pesanin buat teman-teman semuanya, tolong jaga banget kesehatannya ya. Kalau memang nggak usah keluar rumah dulu ya. Tapi kalau terpaksa keluar rumah, tetap harus jaga kondisi tubuh, pakai masker, sering cuci tangan ya.
Jangan sering ngucek mata, hidung maupun mulut ya teman-teman ya, kecuali di rumah gitu ya. Itu penting banget buat teman-teman. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena memang saya mendapatkan berita dari seorang teman saya yang dia itu luar biasa menjaga kesehatannya, bahkan cuci tangan tuh setiap hari tuh bisa dihitung, nggak bisa dihitung pakai jari lah teman-teman gitu ya. Terus dia selalu pakai maskernya 4 jam sekali harus ganti dan segala macam. Itu pun juga teman-teman harus tahu dia positif COVID dan sekarang lagi lagi di luar kota ya, dia memang asli luar kota gitu ya. Terus dia harus diisolasi di sebuah hotel gitu. Jadi teman-teman please tolong jaga kesehatan banget. Kalau memang keluar rumah atau bekerja atau apapun itu ya, saran saya sih jaga kesehatan. Terus kalau misalnya mau makan tetap harus pakai menggunakan makan dari luar. Kalau mau makan silakan bawa tempat makan sendiri. Terus alat sholat juga pakai alat sholat sendiri ya, semuanya serba sendiri. Oke gitu guys, gak boleh berbagi ya selama COVID ini ya. Bukannya pelit, tapi memang harus menjaga kesehatan gitu ya. Oke. Ada Kak Zainab Bendi nih, ngomongnya pelan-pelan aja mbak biar gak kesel. Bukan, ya sih, tadi tuh ceritanya bukan kesel karena ini, cuma memang saya tuh sedikit agak perih tenggorokannya gitu ya, karena kemarin tuh sempat kayak ada luka gitu di sini. Jadi sama dokternya disuruh nyembuhin dulu. Bukan radang sih guys, tapi cuma agak luka gitu, karena mungkin sering ngomong gitu ya. Jadi kadang tuh mulutnya nggak bisa berhenti kalau udah sama temen-temen. Apalagi kalau ngisi kayak gini, nggak akan berhenti. Oke. Ada kasihan nih, sinyal kok hilang-hilang ya. Oh, mungkin bisa dicari sinyalnya di telepon, mungkin ya sinyalnya kok hilang-hilang gitu ya. Oke, ada Kak Devi Ratnasari, semangat pagi Mbak Cantik, semangat pagi Kak Eka. Kak Eka juga cantik kok, cuma saya. Semua wanita tuh selalu cantik, gak ada yang ganteng. Kalau ganteng ya itu agak jadian gitu ya. Oke, ada Kak Iva nih, salam kenal Kak, siap belajar, alhamdulillah. Ada Kak Nikmah nih, sinyalnya gak mendukung Kak, pedot-pedot. Aduh gak apa-apa, nanti nontonnya habis setelah live, oke? Kalau misalnya pedot kan bisa diulang-ulang gitu ya. Oke, ada Kak Indah Shop nih, belajar bareng yuk Kak Dian. Oh, nyolek temennya ya, boleh banget teman-teman. Kalau mau nyolek temennya ya, colek-colek aja temennya. Coleknya pakai tangan aja, coleknya pakai ketikan aja, nggak usah pakai hati. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau? Soalnya udah berapa menit sih? Coba. Oh, udah 7 menit cuy, udah lewat nih dari 5 menit. Oke guys, aku nggak bisa nyapa-nyapa lagi teman-teman di sini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah gabung di sini. Ya, aku terima kasih banget buat teman-teman yang mau belajar atau mau diskusi dengan saya tentang masalah Roswi, dan yang pasti yang paling penting adalah tentang keluhan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tanya sesuatu tentang Roswi, keluhan organ kewanitaan dan lain-lainnya, boleh banget langsung tulis di komen, nanti saya akan bantu jawab. Oke? Oke, malam hari ini saya akan ngomongin masalah PCOS, menstruasi tidak teratur, KB ya terutama gitu, dan masalah tentang Roswi. Jadi gini, banyak banget informasi-informasi yang kita dapatkan tentang masa menstruasi nggak teratur. Nah, biasanya nih yang dialami itu oleh ibu-ibu yang menggunakan KB hormonal atau extra large ya. Saya bilang, saya nggak mau body shaming ya. Kalau ngomong body shaming itu kan gendut gitu ya, terus gemuk banget, itu kan body shaming ya guys gitu. Saya ngomongnya extra large aja, jadi ya semakin eksekutif gitu ya. Dia agak extra large gitu ya. Jadi siklusnya menstruasinya nggak teratur, atau pola gaya hidupnya terutama yang suka jajan di luar, makan nggak sehat, makan yang selalu instan, mie instan terutama ya. Terus mie instan tuh sebenarnya boleh sih guys, tapi bukan menjadi bahan makanan utama buat teman-teman semuanya gitu ya. Terus mungkin goreng-gorengan gitu, tidak disertai buah dan sayur, itu tuh bisa banget mengganggu kondisi siklus menstruasi teman-teman gitu ya. Apalagi kalau perempuan tuh kadang kok stres dikit gitu ya, belum bayar listrik gitu kan, utang belum bayar panci gitu ya, terus habis itu macam-macam segala macam, itu bikin stres dan itu bisa membantu
bisa membuat siklus menstruasinya nggak teratur. Nah, kalau misalnya seperti ini tuh dikarenakan apa? Itu sebenarnya jawabannya cuma satu, karena hormonnya nggak seimbang. Kenapa sih kok hormonnya nggak seimbang gitu? Nah, wanita tuh kan sebenarnya teman-teman, aduh ya ampun, kasihan banget sih jadi gue. Jadi hormon itu kan punya dua ya, namanya estrogen dan progesteron. Sedangkan laki-laki itu namanya testosteron. Ya, testosteron tuh akhirnya muncullah sperma dan segala macam. Nah, kalau progesteron sama estrogen sama progesteron ini itu adalah dua hormon yang selalu membantu antara mood teman-teman semuanya ya, yang kadang kalau kita bilang PMS, premenstruasi syndrome, yang sering marah sendiri, badannya nggak enak, rasanya tuh kayak hancur gitu ya, itu berpengaruh pada sebenarnya hormon teman-teman. Nah, teman-teman kok misalnya stres dikit atau capek dikit, pasti siklus menstruasinya akan tidak teratur atau mundur, bahkan bisa maju seminggu kemudian, mundur seminggu kemudian gitu ya. Nah, sebenarnya siklus menstruasi seperti ini itu bisa banget dibantu sama Rosvi gitu ya. Sehari minum 2 kali setelah makan ya teman-teman. Nanti si Rosvi ini tuh dia bisa membantu untuk menyeimbangkan hormon estrogen sama progesteron itu kembali normal. Jadi kembali seimbang lah gitu loh. Kalau kembali seimbang ini biasanya di siklus menstruasinya jadi teratur lagi gitu teman-teman. Nah, terkadang untuk ibu-ibu yang sudah memiliki anak atau bahkan yang belum memiliki anak tapi pengen program KB dulu ya, menunda memiliki anak gitu. Nah, kalau menunda memiliki anak itu memang apa ya, saya bilang biasanya mereka menggunakan KB. Kalau misalnya untuk KB kalender gitu ya, jadi teman-teman tuh bisa menghitung masa suburnya kapan, ini dan segala macam, itu masih ada potensi buat kehamilan. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan KB itu biasanya teman-teman pengennya instan ya, jadi instan tuh pengen oh ya udah gue pakai KB terus gue nggak akan bisa menstruasi gitu. Nah, saya bukan nggak bisa menstruasi, nggak bisa punya anak gitu ya, nggak pengen punya anak dulu, nggak punya anak dulu gitu ya. Nah, sebenarnya kondisi seperti ini itu kadang membuat respon tubuh si ibu atau si perempuannya itu hormonnya nggak seimbang, terutama untuk kayak KB yang hormonal. Tahu kan teman-teman KB hormonal itu apa aja? Jadi KB hormonal itu ada KB suntik ya, KB suntik, terus ada KB pil, ada KB implan gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu ada namanya terbaru banget adalah KB koyo. Nah, ngerti kan KB koyo? Nah, jadi KB koyo itu teman-teman tahu kan koyo. Kalau teman-teman pegel itu biasanya kan teman-teman pakai koyo tuh ya. Nah, kayak gitu koyonya KB koyo. Jadi cuma ditempel di sini. Beneran dia cuma ditempel di sini. Aku soalnya udah pernah lihat, dan aku waktu itu pernah diskusi sama dokter Evi di rumah sakit gitu ya. Itu bener-bener kayak koyo, kayak tahu merek koyo yang bla bla pas gitu ya. Nah, kayak gitu nih guys, tempel di sini, koyonya tuh tempel di sini. Nah, itu dia sebenarnya KB hormonal juga teman-teman. Jadi dia gantinya gantinya KB suntik maupun KB pil. Tapi memang KB koyo ini belum tidak gampang ditemukan di semua rumah sakit atau puskesmas. Jadi hanya tertentu lah, tidak tersebar seluas seperti KB suntik, KB implan seperti itu. Nah, oke, sebentar. Wow, banyak banget nih, ini lagi pada ini ya, pada nyek temennya ya. Oke, jadi KB koyo itu, jadi kalau KB hormonal itu biasanya tuh banyak banget ibu-ibu atau wanita yang siklus menstruasi itu jadi nggak teratur gitu loh. Ketika menstruasi nggak teratur itu biasanya kadang nggak haid atau haidnya lama banget gitu ya. Haidnya lama banget, nggak haid sama sekali, bahkan mungkin haidnya cuma dikit-dikit gitu ya. Nah, itu biasanya karena hormon estrogen sama progesteronnya nggak seimbang. Nah, gimana sih caranya buat kita nih sebagai wanita tuh biar aku pengen deh siklus menstruasi itu kembali normal gitu. Itu tuh
boleh banget teman-teman konsumsi rosvi. Kenapa? Karena ada salah satu kandungan rosvi yaitu kacip Fatimah yang bisa banget untuk menyeimbangkan hormonal tersebut. Nah, biasanya hasilnya itu berbeda-beda pada setiap wanita ya. Ada yang cuma minum 3 saset terus langsung menstruasinya teratur. Ada yang minum 1 box baru menstruasinya teratur. Ada yang bahkan 15 box baru menstruasinya teratur. Seperti itu. Sebentar, saya ada yang nanya nih, Kak, aduh, tadi ada yang nanya nih kayaknya nih, dari Kak Bella, apa tuh Mbak, baru dengar KB Koyo? Baru dengar kan semuanya. Oke, ada Kak Selasa nih, iya baru dengar KB Koyo baru dengar Kak Murni. Oke, mungkin teman-teman jarang ya tahu nama KB Koyo, karena KB Koyo itu masih jarang banget dikeluarkan oleh BKKBN, karena memang itu spesial ya, saya bilang eksklusif gitu ya. Special and exclusive. Jadi apa ya, dia nggak semua rumah sakit, nggak semua puskesmas itu memiliki KB Koyo tersebut. Jadi hanya tertentu rumah sakitnya. Nah, saya tuh, teman-teman tahu kan, saya menyebut merek nanti gue disuruh bayar. Gimana sih, nggak apa deh. Aku mau ngomong tentang Kak Bella. Maaf ya, saya ditanyain sama suami saya. Sama siapa yang kalian kamu ngobrol gitu. Nah, apa namanya, si KB Koyo itu kayak salon pas guys. Jadi itu dia kayak salon pas, tau kan salon pas yang biasa kayak temen-temen kalau pegel terus ditempel gitu, terus habis itu tempel di punggung. Nah kayak gitu, tapi ditempelnya tuh di lengan kanan atau kanan kiri, biasanya kayak gitu. Jadi cuma ditempel gitu doang guys, itu jadi KB men. Keren kan? Oke. Ada Kak Eva nih, KB Koyo apakah menstruasi bisa teratur Kak? Tergantung kondisi si tubuh wanitanya atau tubuhnya si perempuannya tersebut yang menggunakan KB Koyo. Karena KB Koyo tuh hormonal ya Kak Eva ya, jadi terkadang itu ada yang menstruasinya teratur karena pakai KB hormonal, tapi ada yang pakai KB hormonal itu malah menstruasinya nggak teratur. Jadi tergantung semua kondisi pada tubuhnya masing-masing. Jadi jangan pernah disamain ya, itu yang paling penting gitu ya. Ada Kak Siana nih, baru dengar aku tentang KB Koyo. Iya, itu tuh paling baru. I juga baru tahu sekitar Januari 2020. Jadi saya baru tahu juga guys gitu. Oke, ada Kak Ati nih, monggo Jepara hadir Kak Nisa yang comel. Ih makasih Kak Ati mah juga comel. Kak Ati nih, Koyo itu namanya Kak, kalau enggak au sebut merek, maksudnya ya gitulah ya kayak gitulah Kak Atik ya. Oke. Nah jadi dia KB Koyo gitu. Terus nah yang apa nih, berarti KB Koyo itu dipakai setiap hari Kak? Kalau misalnya saya nggak tahu sih lebih detailnya KB Koyo itu dipakai setiap hari apa enggak, tapi setahu saya tuh nggak dipakai setiap hari, jadi cuma ditempel terus nunggu berapa bulan nanti ganti lagi koyonya, biasanya sih kayak gitu. Cuma untuk lebih detailnya lagi saya belum perdalami karena itu adalah produk baru yang dikeluarkan oleh BKKBN gitu ya. Jadi belum banyak banget orang yang menggunakan itu. Bahkan Dokter Evi pun masih mendalami KB Koyo itu seperti apa dan segala macam, manfaatnya seperti apa dan lebih detail lagi. Jadi saya nggak bisa ngomong berapa kalikah ada apa dipakai setiap hari atau enggak gitu deh. Oke, ada Kak Zulfa All Shop nih. Kak, gimana kalau KB 3 bulan Kak sudah lama nggak haid? Kalau KB 3 bulan sih nggak apa-apa, sebenarnya pakai aja ya. Tapi kalau misalnya nggak haid tuh biasanya karena respon tubuhnya itu tidak merespon bahwa akhirnya itu apa namanya, tidak seimbang lah hormonalnya. Nah kalau misalnya tidak seimbang hormonalnya gini nih, bisa banget dibantu dengan Rospi karena ada kandungan kacip Fatimah yang bisa menyeimbangkan hormonalnya gitu deh. Jadi siklus menstruasi teratur lagi guys. Oke, saya lanjut. Aduh sakit. Oke, saya lanjut ya.
Jadi gini guys, nah ini apa yang penting banget, informasi apa yang penting buat teman-teman yang menggunakan KB. Nah, banyak banget yang tanya atau masuk ke manajemen Rosvi Official tentang, Kak, aku pakai KB tapi aku minum Rosvi, aku takut nih KB ku tuh gagal, malah jadi hamil deh gitu. Itu banyak banget yang ngomong seperti itu. Tapi teman-teman harus tahu, yang namanya Rosvi sama KB itu berteman ya guys, nggak musuhan ya. Bahkan Rosvi itu sebenarnya nggak menggagalkan program KB kalian. Nah ya, teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya kalau teman-teman menggunakan KB hormonal itu masih sekitar 10%. Ingat ya, 10% tuh masih ada potensi kehamilannya ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa 10%-nya itulah mungkin kenapa bobol KB-nya atau akhirnya jadi hamil lagi gitu ya. Jadi bukan karena Rosvi-nya, sebenarnya Rosvi itu di situ hanya membantu untuk menyeimbangkan hormonal aja. Jadi nggak masalah sebenarnya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, adik Kak Ati nih, tadi kan sempat sebut salon pas. Iya Kak Ati, kan gue nggak dibayar ya sama tuh merek, jadi kan gue nggak boleh ngomong salon pas gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus tahu tuh yang namanya KB sama Rosvi itu berteman. Jadi nggak boleh teman-teman menyalahkan bahwa gue kebobolan gara-gara Rosvi tahu bla bla bla. Nggak, itu sama sekali nggak bener ya teman-teman ya. Yang paling pasti adalah si Rosvi ini berteman banget sama Rosvi ya. Jadi Rosvi berteman banget sama KB. Jadi nggak ada namanya musuh-musuhan, bahkan nggak ada yang namanya aku bobol gak Rosvi, nggak ada. Jadi Rosvi itu hanya membantu untuk menyeimbangkan hormonalnya aja. Nah disitulah tugas Rosvi. Biar kenapa? Biar siklus menstruasinya teratur terus gitu loh guys, gitu ya. Oke, terus yang ngomongin masalah menstruasi. Sebenarnya menstruasi tidak teratur itu banyak banget dialami untuk ibu-ibu yang memang menggunakan KB hormonal. Tapi terkadang ibu-ibu yang menggunakan KB IUD, KB IUD terutama gitu, terus tiba-tiba, Kak, kalau aku pakai KB IUD terus keputihannya banyak banget gitu ya, habis itu atau mungkin aku kok bercak-bercak flek dan segala macam. Itu kalau menurut saya adalah hal wajar ya kalau untuk bercak fleknya gitu, karena itu adalah seperti respon tubuh untuk untuk memberitahukan bahwa ada benda asing dalam rahim Anda. Jadi dia mengeluarkan flek-flek itu. Tapi itu sebenarnya nggak ada masalah sih teman-teman Gun. Tetap aja kalau misalnya flek seperti itu boleh banget minum Rosvi sebenarnya, tapi setelah fleknya selesai ya sebenarnya. Nah, nanti konsumsi Rosvinya sehari sekali aja, tapi rutin terus tiap hari seperti itu tuh nggak apa-apa. Dan bahkan sebenarnya kalau KB IUD itu potensi kehamilannya tuh kecil sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang pakai IUD, kan temen-temen tahu ya IUD tuh kayak gimana, pasti tahu lah yang ibu-ibu ya. Kalau yang bapak-bapak mungkin nggak tahu ya gitu ya. Nah yang ibu-ibu itu biasanya tahu banget bentuk IUD. Jadi dia benar-benar aman buat digunakan oleh ibu-ibu yang nggak pengen hamil lagi. Nah tapi terkadang ada beberapa kasus di mana dia pakai KB IUD tapi itu bobol juga. Itu bisa juga karena saking kuatnya mungkin rahimnya itu subur ya guys. Jadi ada yang beberapa orang yang memang kebobolan biarpun sudah menggunakan KB IUD gitu. Oke. Terus banyak banget juga yang ngomong sama kita tentang masalah sterilisasi. Nah, ini penting banget buat ibu-ibu yang pengen sudah diskusi dengan Pak Suami ya, Pak Suami, bahwa memang si ibunya atau sudah ada rencana memang tidak memiliki anak kembali. Nah, sterilisasi itu ada dua macam, ada diikat, ada yang dipotong ya teman-teman ya. Nah, kalau diikat itu diikat saluran tuba falopia itu diikat gitu, atau dipotong gitu ya. Nah, jadi sterilisasi itu memang resiko kehamilan itu 0%, karena saluran tubanya kan terputus, jadi dia sel telurnya nggak mungkin keluar gitu loh guys. Jadi tapi itu untuk ya, ini yang penting banget buat teman-teman, itu untuk yang suami istrinya memang sudah punya rencana tidak ingin memiliki anak kembali. Nah itu yang menggunakan sterilisasi seperti itu. Atau aduh kok istilahnya banyak banget nih anakku gitu, banyak banget anak gue, jadi gue nggak punya anak lagi. Nah itu pakai sterilisasi biasanya kayak gitu.
Oke, tadi kayaknya ada yang tanya nih. Oke, ada Kak Iva nih. Aku tuh KB 3 bulan, gak bisa haid setahun. Akhirnya aku berhenti dan minum Rosvi 2 saset. Alhamdulillah, sampai sekarang akhirnya gak berani KB sendiri lagi. Wow, Kak Iva, good job. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau pakai KB suntik lagi, nggak perlu takut karena bisa dibantu dengan Rosvi-nya sebenarnya. Jadi bisa dibantu untuk kembali siklus menstruasinya teratur. Jadi minum Rosvi aja nggak apa-apa sih kalau misalnya dia masih Kak Iva masih mau pakai KB gitu ya. Oke. Ada Kak Indah Shop nih. Aku minum Rosvi pas haid jadi nggak nyeri. Dulu pas belum minum Rosvi nyeri haid setiap hari kok. Oh oke. Nah ini penting banget juga, informasi yang penting buat teman-teman yang sering nyeri haid ya. Sebenarnya kita bahas masalah PCOS tapi nggak apa sih. Aku agak nyawang dikit lah gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang nyeri haidnya sakit banget bahkan sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, teman-teman wajib untuk periksa ya. Wajib untuk periksa ke dokter untuk dicek apakah itu kakak ada penambahan rahim atau enggak ya, itu penting banget. Tapi kalau misalnya teman-teman nyeri tapi bisa bangun di tempat tidur, bisa beraktivitas, nah itu biasanya toleransi nyeri antara otak dengan tubuh itu berbeda. Jadi mungkin tubuhnya bisa menahan tapi otaknya tidak bisa menahan, jadi memang toleransi sakitnya tuh rendah. Jadi nggak apa-apa sih konsumsi Rosvi terus ya Kak Indah ya. Oke? Gitu, lanjut. Ada Kak Eva nih, bolehkah Rosvi diminum pada saat haid Kak atau nunggu setelah sehat minumnya? Oh, Rosvi tak boleh diminum saat haid, tapi boleh diminum setelah selesai haid. Oke? Diingat ya teman-teman ya, ada dua kondisi Rosvi tidak boleh dikonsumsi, yaitu saat hamil dan saat haid ya. Jadi kok saat hamil itu bahaya banget buat ibu hamil yang sengaja mengonsumsi Rosvi ya, untuk menggugurkan kandungan atau apapun gitu ya. Jadi tuh penting banget buat teman-teman ingat ada dua kondisi yang tidak boleh saat mengonsumsi Rosvi. Dua kondisi tersebut. Oke? Gitu ya Kak Eva ya. Oke, saya lanjut. Tadi saya sampai mana ya? Oh, oke. Nah, untuk KB untuk sterilisasi silahkan kalau pengen sterilisasi silahkan kondisikan dulu dan diskusi dengan suaminya, Pak suami, sekiranya memang nggak punya anak lagi apa enggak gitu. Karena kalau udah sterilisasi untuk menyambungkan kembali susah guys. Itu kan udah diputus nih, mau disambungin gimana ceritanya gitu ya. Jadi agak susah ya guys, agak susah kalau disambungin lagi gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Ada Kak Murni Andinda Nasa, bolehkah Rosvi diminum ibu menyusui Kak Nisa Cantik? Oke, untuk Kak Murni, untuk ibu menyusui itu sebenarnya boleh banget konsumsi Rosvi ya. Tetapi memang ada beberapa persyaratan untuk dosisnya. Jadi kalau untuk bayinya yang di bawah 6 bulan itu saran saya adalah konsumsi 1/4 saset dosisnya sekali minum. Jadi sehari 2 kali tapi dosisnya 1/4 saset. Itu kalau bayi di bawah 6 bulan. Tapi kalau bayi di atas 6 bulan itu biasanya boleh banget dosisnya 1 saset setiap kali minum. Jadi nggak ada masalah. Gitu ya Kak Murni ya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk masalah tadi yang KB-KB-an ya, KB-KB-an. Bukan cabai-cabai Chin gitu. KB-KB-an itu tadi kita udah sampaikan bahwa sebenarnya KB itu banyak banget. Nah, tapi yang paling baru ada KB Koyo. Cuma KB Koyo itu memang belum terjual bebas, bahkan belum banyak yang tahu tentang KB Koyo. Jadi saya memberikan clue sedikit untuk teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi itu teman-teman. Terus nah, terus saya juga ngomongin masalah siklus menstruasi nggak teratur. Ini itu juga bisa berhubungan dengan namanya PCOS. Nah, ini penting banget buat temen-temen perempuan yang siklus menstruasinya itu setahun cuma 2 kali atau 6 bulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali gitu. Nah, ini penting banget buat temen-temen yang siklus menstruasi seperti itu. Nah, biasanya namanya PCOS ya, itu dialami oleh orang yang atau perempuan yang extra large. Dia agak sedikit extra large gitu ya. Nah, memang kalau misalnya dia, maaf ya teman-teman, nah kalau misalnya dia memang agak sedikit extra large dan dia siklus menstruasinya 3 bulan sekali atau hanya 4 bulan sekali, nah itu perlu diperiksakan ke dokter ya. Penting banget buat diperiksakan ke dokter sekiranya apakah memang memiliki PCOS apa enggak. Teman-teman harus tahu namanya PCOS itu kista di indung telur. Jadi
indung telurnya tuh kayak bulat-bulat gitu loh guys. Jadi apa ya, nanti telurnya keluar tuh nggak sempurna gitu dari indung telurnya, jadi dia nggak akan jadi anak, nggak akan jadi susah hamil lah, intinya susah hamil seperti itu namanya PCOS. Nah penting banget buat teman-teman itu ketika kena PCOS itu syaratnya adalah biasanya itu teman-teman harus diet, jadi harus ngurusin badan sampai bener-bener seimbang antara tinggi badan sama berat badan, baru nanti dibantu dengan rospi. Nah di sini rospi itu ada kandungan kalsium Fatimah yang bisa membantu untuk membuat sel telurnya berkualitas baik dari kandungan kalsium Fatimah tadi ya teman-teman ya. Jadi penting banget teman-teman yang juga program hamil nih, program hamil boleh banget konsumsi rospi sehari 2 kali gitu deh. Tapi sih saran aku saat aku di masa pandemi seperti ini tuh jangan hamil dulu, karena memang waktu itu saya pernah ke dokter kandungan, ke program hamil lagi gitu ya. Kata dokternya tuh nggak boleh hamil dulu sama COVID ini karena tuh memang bahaya banget guys. Apalagi kemarin tuh kan COVID udah turun-turunnya, dia udah bagus gitu ya. Tapi sekarang tuh naik lagi, ngeri banget deh. Ngeri banget sih kalau menurut saya. Jadi saran saya sih kalau mau program hamil dulu boleh program sekarang, tetapi mungkin hamilnya di awal tahun aja. Jadi pas vaksin COVID-nya udah keluar deh di bulan Desember gitu ya guys. Itu penting banget. Oke. Ada pertanyaan nih. Oh, ada ini. Ada ini testimoni nih. Anita Tata. Assalamualaikum Kak, aku suntik KB 3 bulan gak bisa haid. Tapi setelah minum rospi alhamdulillah bisa haid. Tapi kalau nggak minum rospi kok nggak haid lagi ya? Tiap pengen haid harus minum rospi dulu, itu gimana ya Kak? Oh ini pertanyaan bukan testimoni Nurul. Otak lu. Maaf ya guys, aku tuh kalau udah agak malam dan kurang aqua tuh kadang goblok. Gitu ya. Jadi Kak Anita sebenarnya tuh bukan masalah. Jadi wajar sih kalau misalnya KB 3 bulan KB 3 bulan terus nggak haid, terus kalau minum rospi baru bisa haid, itu wajar banget karena si rospinya tuh lagi membantu menyimbangkan hormonalnya. Nah kemungkinan besar ketika konsumsi konsumsi rospi itu hormonnya udah seimbang, jadi dia langsung siklus menstruasinya teratur. Nah kalau menurut aku sih sebenarnya tetap aja konsumsi rospinya, tapi nggak usah sehari 2 kali, tapi sehari sekali aja, tapi setiap hari, jadi rutin. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu penting banget buat teman-teman harus tahu, namanya keluhan kalau udah selesai itu teman-teman harus maintenance, jadi harus ada perawatan ya. Kalau misalnya putihan udah selesai nih, tapi habis itu udah berhenti minum hospital, pasti akan keputihan lagi guys. Nah kalau misalnya keluhan udah selesai, harus maintenance, harus perawatan ya, perawatan dari konsumsi rospinya. Nah kalau untuk maintenance rospi itu boleh banget dikonsumsi sehari sekali, tapi dijeda 1 hari. Jadi misalnya Senin minum, Selasa nggak minum, Rabu minum, kayak gitu. Tapi sehari sekali aja. Gitu ya Kak Anita ya. Aduh sakit banget tenggorokanku. Gitu ya teman-teman ya. Jadi minum aja Kak Anita sehari sekali aja. Ya nggak usah sehari 2 kali. Nanti lihat aja deh siklus menstruasinya akan teratur kembali. Gitu ya Kak Anita ya. Oke. Ada Kak Masruroh Nasa Jepara. Kalau aku keluar bercak flek coklatan, apakah boleh konsumsi rospi Kak? Soalnya banyak yang tanya. Kalau bercak flek kecoklatan, itu ada kondisi tertentu. Misal dia menggunakan KB dan siklus menstruasinya nggak berhenti-berhenti sampai 3 bulan misalnya gitu. Dan tuh fleknya keluar sedikit, saya bilang spotting ya. Jadi keluar sedikit tuh flek berwarna coklat cuma 1 tetes. Nah itu boleh banget konsumsi rospi sehari 2 kali. Karena dia memang punya keluhan siklus menstruasinya nggak teratur. Tapi kalau fleknya coklat banyak, lebih dari 1 tetes, itu saran saya tetap tunggu selesai menstruasinya atau fleknya selesai baru konsumsi rospi gitu. Biasanya kok bercak flek kecoklatan itu karena hormonnya nggak seimbang aja sih, biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Ada Kak Bella nih, gimana kayak tuh Kak ada PCOS Kak, ada tanda-tanda nggak bisa? Banyak tandanya sebenarnya kalau ada PCOS. Pertama dia badannya extra large gitu ya. Terus yang kedua dia susah hamil biasanya. Jadi susah hamil tuh karena dia siklus menstruasinya tuh nggak teratur, nggak sebulan sekali, tapi bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu ya. Itu akan kelihatan gitu. Terus biasanya jerawatan, tubuhnya itu jerawatan. Nah itu biasanya karena bisa termasuk karena hormonnya nggak seimbang. Jadi karena si PCOS-nya tersebut. Jadi tapi nggak mesti sih orang jerawat itu
pasti kena PCOS nggak juga gitu ya, mungkin karena ada sebum di wajahnya, berminyak dan segala macam tuh, jadi nggak semua masuk jerawat tuh termasuk dari PCOS. Jadi tanda-tandanya itu ada 3, dia susah hamil, kedua siklus menstruasinya 3 bulan 4 bulan sekali, terus extra large. Biasanya kayak gitu Kak Bella. Oke. Lanjut. Ada Kak Mini nih. Habis lahiran boleh nggak Kak minum Rosvi? Atau nunggu berapa bulan baru boleh minum Rosvi? Kalau habis lahiran normal, itu boleh banget konsumsi Rosvi, tapi setelah masa nifasnya selesai. Kalau lahiran normal. Tapi kalau lahirannya sesar, itu saya harap 3 bulan setelah sesar baru boleh konsumsi Rosvi. Gitu ya. Lanjut. Ada Kak Bella nih, minum aqua dulu Mbak Nisa. Jadi, Jadi, ya nih, maklum ya, gue punya suami yang gak peka guys. Jadi tuh dia tuh di luar malah main PS. Jadi gue berasa kayak oke, dunia sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Jadi gak kamu diambilin minum aquanya. Oke, ada Kak Murni nih. Jadi teman-teman bersyukurlah memiliki suami yang orangnya perhatian, selalu nyuapin, selalu number one, you are my queen, you are my princess gitu ya. Itu you are my queen in the my what, apalah gitu ya. Itu beruntunglah pada istri yang memiliki suami seperti itu. Oke. Oke, ada Kak Murni nih. Gimana cara konsumsi Rosvi untuk promil Kak, yang orangnya sudah 5 tahun gak menstruasi sejak pakai KB suntik, tapi sudah copot KB dan lama ingin promil sama Rosvi lagi. Oh, oke. Oke, kalau misalnya udah 5 tahun gak menstruasi, saran saya kita perbaiki dulu siklus menstruasinya. Ya, kalau untuk orang yang program hamil ya, jadi silakan konsumsi Rosvi sehari 2 kali dan secara rutin sampai siklus menstruasinya teratur sebulan sekali. Nah, kalau siklus menstruasinya udah teratur sebulan sekali dan itu sudah banyak gitu ya, siklusnya 5 sampai 7 hari atau 3 hari, 3 sampai 7 hari lah. Nah, itu boleh banget si konsumennya itu program hamil. Caranya gimana sih program hamilnya? Sambil konsumsi Rosvi, nih saran saya, si suami juga penting banget buat tidak merokok. Minum minuman keras, banyakin makan sayur dan buah ya. Banyakin. Yang keempat adalah sering olahraga, itu suaminya. Terus untuk istrinya, kalau misalnya siklus menstruasinya teratur, perbanyak makan sayur ya. Terus yang kedua itu kalau bisa konsumsi Rosvi sehari 2 kali atau sehari sekali juga nggak apa-apa. Terus yang ketiga, silahkan kalau siklus menstruasi udah teratur, boleh banget ngitung masa suburnya ya, ngitung masa subur ya. Terus yang keempat, silakan berhubungan badan seminggu maksimal 3 kali, minimal 2 kali ya. Di masa suburnya berhubungan badannya itu gitu deh. Jadi nanti dilihat deh gitu. Tapi kalau misalnya berapa bulan nggak hamil-hamil lagi setelah siklus menstruasi teratur, silahkan, saran saya adalah periksa kualitas sperma suami dan sel telur Anda ya. Kita perlu tahu, jangan-jangan sebenarnya bukan dari si perempuannya tapi dari si suaminya, mungkin spermanya nggak bagus apa gimana gitu ya Kak Murni ya. Ada Kak Ati nih, Kak Nisa minum dulu Kak, sayang santai aja kalau di grup kita mah. Oke, kita minum dulu ya Kang. Bentar ya guys. Kang gak denger guys, suami gua gak denger, dia pakai headset soalnya komen PS. Lanjut, ada Kak Hanifah nih. Kak, apakah Rosvi bisa dikonsumsi yang belum menikah? Boleh banget lah guys. Rosvi boleh dikonsumsi untuk perempuan yang sudah menstruasi, mau itu belum menikah atau sudah menikah. Gitu deh. Lanjut. Ayu Darwartinasa, kalau lagi sakit tenggorokan aku minum Rosvi, alhamdulillah udah sembuh. Nah, aku kemarin tuh udah nyoba minum Rosvi guys, tapi itu masih kayak ada sakitnya gitu. Jadi kata ya si dokternya itu mungkin aku kebanyakan ngomong ya, jadi itu kayak ada luka gitu loh di sini. Bukan luka sih, jadi kayak agak bengkak gitu. Jadi dia bukan radang, tapi lebih kayak bengkak. Jadi dia tuh
nggak nutup salurannya. Jadi kan kalau radang itu kan nutup ya, dia nggak nutup, jadi kayak luka gitu. Jadi kalau nelen air makan, air minum tuh nelen, nggak sakit gitu, tapi cuma perih aja gitu. Tapi kalau radang kan susah biasanya gitu deh. Hui, ada yang mau kasih testin nih, Kak Murni nih. Kanisa yang cantik, makasih, kamu juga cantik kok. Mau kasih testi dong, konsumen aku sebelum minum rospi katanya kalau berhubungan sama suami gak ada rasanya. Buset dah, gak ada rasanya. Kan gak dirasain, Bu. Adanya di kan gak ada. Oh iya, dia yang bener-bener dirasain sih sebenarnya. Tapi sejak konsumsi rospi jadi makin greget dan makin keset-keset sampai suami bilang, "Wah, pakai apa mah, aku jadi pengen nambah lagi." Buset dah, itu mah mau suaminya. Tapi gak apa deh, itu bagus sih testimoninya. Oke, lanjut. Kak Kanifah nih, Kak kalau haid nyeri boleh konsumsi rospi yang belum nikah nggak? Boleh banget, sehari 2 kali minumnya ya. Tapi kalau bisa pas belum haid, sebelum haid gitu. Ada Kak Atik nih, nggak usah curhat. Nggak curhat sih, aku cuma ngomong aja pada teman-teman yang sudah menikah dan suaminya tuh super menjaga teman-teman dan sangat perhatian pada teman-teman. Itu perlu diapresiasi ya guys. Kang, air minum tolong, air minum tolong, thank you, makasih. You are good job baby. Oke, ada Kak Salasa nih, kita lanjut ya. Tapi tergantung hormon ya Kak, konsumenku sehari minum rose fish aja udah bisa mens. Iya bener banget, bukan tergantung hormon sih, tergantung respon tubuh. Makasih, alhamdulillah suami saya peka mah. Udah aja diliatin ah. Oke guys, lanjut. Tapi tergantung hormon ya Kak, konsumenku sehari minum rose fish aja udah mens. Bukan hormon sih guys, tapi lebih ke respon tubuh masing-masing. Kalau respon tubuhnya tuh bagus, biasanya sih penerimaan si tubuhnya tuh akan cepat. Dia menyerap si rosfi, menyerap kandungan rosfi itu dengan cepat, akhirnya tuh hormonnya seimbang. Tapi kalau misalnya respon tubuhnya jelek, penyerapannya juga lambat gitu ya, pasti minum rosfi juga agak lama gitu. Itu tergantung kondisi tubuh masing-masing sebenarnya. Ada Kak nih, Nikmah nih, sama kayak suamiku senengannya main PS sekarang taleni no om. Wah, derita sama-sama main PS ya. Nih, wah. Memang. Lanjut. Ada Kak Ati nih. Rasa apa Mbak? Rasa strawberry, rasa mangga? Kebetulan tuh saya sukanya rasa-rasa coklat. Oke, saya kebetulan suka rasa coklat Kak Ati, bukan rasa strawberry apa mangga. Coklat. Ada Kak Bella nih, ambilkan kuah nih Mbak Nisa gitu. Oh udah kok, tadi sama-sama udah diambilin. Mumpung lagi bersin, lagi buka headset, gue panggil dia Kang gitu. Teman-teman jangan kaget ya kalau aku manggil suamiku panggilan Akang. Bukan Akang tuh gak bakso tapi. Ada Kak Siana nih, makin malam makin semangat aja Kak. Iya dong, masa makin malam makin ngeletrek. Bahasa gue ngeletrek. Masa makin gitu ya, enggak dong, gue harus tetap semangat dong tiap malam gitu dong. Hidup tuh penuh dengan semangat guys. Oke? Lanjut. Nggak ada lagi men yang nanya. Oke deh, saya akan membahas tadi masalah PCOS ya. Jadi teman-teman yang pengen banget program hamil, silakan tadi yang saya sampaikan, kalau bisa sih saat siklus menstruasi teratur, silakan berhubungan badannya saat masa subur Anda. Masa subur itu diketahui 2 minggu sebelum menstruasi, 2 minggu setelah menstruasi. Itu namanya masa subur. Tapi teman-teman lebih baik sih saran saya pakai kalender. Tahu kan kalau di HP Android itu ada yang My Calendar Period atau apa-apa Period dan segala macam. Nah itu malah lebih enak lagi. Dia secara teman-teman tinggal masukin tanggal menstruasi pertama kali, nanti dia akan muncul kapan masa suburnya gitu. Jadi malah lebih enak deh. Oke, ini ada Kak Nur Hayati nih. Kak, kalau tiap datang bulan pasti perutnya nyeri. Apa solusinya Kak ya? Solusinya adalah minum rosfi sehari 2 kali. Gitu ya guys. Oke,
Tadi kita ngomongin masalah PCOS, program hamil, masuk ke program hamil. Nah, saya ngomongin masalah, ini penting banget buat teman-teman juga. Sering banget kalau misalnya keluhannya udah selesai, terus dia nggak minum Rosvi lagi, muncul lagi keluhannya. Nah, ini penting banget buat teman-teman harus tahu bahwa kalau teman-teman itu udah selesai keluhannya, nih penting nih, teman-teman tetap harus maintenance dengan produk Rosvi untuk organ kewanitaannya. Memang namanya Miss V atau organ kewanitaan itu tuh gak bisa dilihat dipandang mata, Cin. Hanya yang mandang itu adalah suami dan kita, gitu ya. Jadi kadang tuh nggak terlihat gitu ya. Nah, saran saya sih sebenarnya teman-teman tetap harus menjaga atau maintenance, merawat Miss V-nya dengan cara konsumsi Rosvi sehari sekali, tapi kayak puasa Daud. Jadi hari Senin minum, hari Selasa nggak minum, jadi dijeda satu hari gitu. Jadi itu penting banget buat teman-teman untuk maintenance. Kenapa? Teman-teman harus tahu ya, teman-teman harus tahu bahwa namanya kanker serviks itu tuh disebut silent killernya wanita. Jadi teman-teman tuh nggak pernah tahu teman-teman tuh kena kanker serviks, tiba-tiba aja tanda-tandanya ketika berhubungan badan berdarah dan segala macam, bahkan sakit saat berhubungan badan, terus dicek taunya sudah stadium 2, 3 maupun 4. Jadi teman-teman tuh kalau teman tahu ya kanker serviks gimana, ngeri banget deh. Aku soalnya udah pernah lihat sendiri kayak gimana. Bahkan tuh rahimnya diangkat, guys. Dan dia akhirnya nggak bisa hamil lagi gara-gara kanker serviks. Nah, itu penting banget buat teman-teman untuk yang pengen nggak pengen kena kanker serviks. Nah, saran saya tetap konsumsi Rosvi sehari sekali karena ada kandungan kunyit putih ya, yang bisa dia menjadi antioksidan tubuh yang bisa jadi bisa jadi kayak semacam tolak bala. Nggak sih, bukan tolak bala, tapi mencegah kanker atau kanker serviks atau sel-sel yang normal tidak menjadi abnormal gitu deh, guys. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini udah. Oke, 10 menit lagi ya, guys. Saya akan 10 menit lagi kita akan selesai karena posisinya habis ini 1 jam kemudian saya akan mengisi di jaringan lain gitu ya. Jadi mohon maaf, saya hanya bisa mengisi 1 jam. Oke, kalau nggak ada lagi, aku pengen banget ngomong tentang masalah ini sering banget sih ditanyain sama teman-teman yang lain tentang masalah, Kak, aku pakai KB IUD tapi keputihanku luar biasa banyak yang keluar. Nah, kondisi seperti ini memang teman-teman harus tahu bahwa keputihan karena IUD itu bukan berarti karena IUD-nya. Pada saat memakai IUD terus keputihan itu bukan karena IUD-nya biasanya, tetapi bisa jadi itu dikarenakan perawatan Miss V-nya yang tidak benar. Nah, ini penting banget buat perempuan-perempuan atau ibu-ibu atau yang belum menikah, kakak-kakak semua yang ada di sini yang ikut live malam hari ini. Ini penting banget buat teman-teman harus tahu bahwa perawatan Miss V itu harus seperti kita merawat hati kita sendiri gitu ya. Jadi merawat Miss V itu harus dengan halus, pelan gitu ya, terus sopan gitu ya. Jadi kayak ke hati kita sendiri aja, kayak ke pacar sama suami. Nah, kayak gitu deh kalau mau merawat Miss V. Dan penting banget buat teman-teman kalau merawat Miss V itu dari membersihkannya ya ketika cebok. Kok bahasanya cebok sih? Ya bahasanya cebok tuh bahasa Indonesianya apa ya? Ya membersihkan lah ya, ketika membersihkan setelah BAK atau BAB gitu ya. Itu penting banget buat teman-teman tuh membersihkannya dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalau misalnya teman-teman membersihkan dari belakang ke depan, itu sama aja bakteri-bakteri, jamur maupun kuman-kuman yang ada di anus ya, itu pindah ke Miss V gitu. Itu sama aja teman-teman bakal jadi keputihan lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu penting banget buat teman-teman setelah BAK atau BAB itu Miss V-nya tuh harus dikeringin. Jangan langsung menggunakan celana dalam gitu. Jadi lembab basah. Nah, biasanya kondisi lembab seperti ini, yang namanya jamur, yang namanya kuman, yang namanya bakteri gitu, tuh seneng banget di tempat-tempat yang lembab seperti ini. Nah, ini penting banget buat teman-teman untuk mengeringkan Miss V menggunakan tisu atau handuk kering. Tapi kok bisa handuk keringnya tuh setelah dipakai sekali habis itu dicuci?
Karena percuma aja kalau misalnya teman-teman pakai abis itu dipakai lagi, kan tuh bakterinya kan nempel tuh di handuk, terus tempel lagi deh, ya sama aja dong guys, teman-teman, kayak nempel bakteri terus nempel lagi deh gitu. Jadi jangan ya, kalau bisa langsung dicuci, akan lebih baik sih menggunakan tisu jadi sekali buang gitu ya. Terus kalau misalnya penggunaan celana dalam ini penting banget buat teman-teman wanita gitu. Kalau bisa celana dalamnya kan sekarang tuh banyak ya celana dalam yang model-model unyu-unyu gitu ya. Terus lucu-lucu, seksi-seksi gitu ya. Nah, itu penting banget buat teman-teman untuk menggunakan celana dalam yang berbahan katun. Kenapa? Karena bahan katun tuh menyerap keringat, guys. Jadi kalau misalnya teman-teman itu misalnya sering keluar ya, terus berkeringat gitu ya tubuhnya, nah si celana dalam katun ini dia akan menyerap keringat Anda ya di Miss V tersebut. Jadi nggak lembab deh, nggak lembab deh Miss V-nya gitu. Itu penting ya teman-teman ya, harus tahu bahwa memang teman-teman wajib untuk merawat Miss V dengan baik dan benar, layaknya seperti merawat suami, anak maupun pacar gitu ya. Oke, ada Kak Deva nih. Ada Kak Eka, kok Deva sih? Testimoni Kak, setelah lahiran nggak haid 6 bulan, 3 bulan haid, 1 bulan nggak haid lagi. Setelah minum Rosvi tapi cuma separoh, dan alhamdulillah bisa haid lagi Kak sampai sekarang, alhamdulillah. Doakan semua bersama, alhamdulillah. Oke, tadi ada sekitar 3.588 orang orang langsung mendoakan alhamdulillah gitu ya Kak Eka ya. Mudah-mudahan ya, saya doain baby sama ibunya selalu sehat. Oke, lanjut. Udah berhenti guys, bego banget sih lu Nis. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi kita ngomongin masalah PCOS, KB, dan Rosvi. Nah, ini penting banget. Kenapa sih? Banyak banget yang tanya, kenapa sih Rosvi itu nggak boleh dikonsumsi saat haid maupun saat hamil. Nah, jadi kenapa Rosvi itu tidak boleh dikonsumsi saat hamil? Itu karena ada kandungan manjakani yang, masih manjakannya itu memiliki namanya tanin. Jadi tuh dia semacam kayak memproduksi namanya tanin. Nah, tanin ini tuh sangat berbahaya untuk ibu-ibu yang hamil karena dia bisa membuat cacat si bayinya tersebut. Ya, tapi itu kok disengaja ya minumnya. Tapi kok misalnya nggak disengaja, misal nih, teman-teman nggak tahu kok teman-teman hamil, misal, terus teman-teman minum Rosvi itu kan sampai 5 gelas gitu, terus habis itu kok nggak haid ya, terus coba tes pack, taunya positif. Nah, saran saya sih langsung ke rumah sakit, langsung ke dokter kandungan untuk dicek semuanya gitu loh, apakah bagus apa enggak dan segala macam. Itu penting banget ya guys, itu penting banget, inget ya, penting banget. Jadi penting banget buat teman-teman untuk menjaga kandungannya juga gitu. Jadi kalau misalnya udah tes pack terus positif, ya udah berhenti minum Rosmia, tapi jangan diterusin terus. Ya itu sama aja kayak teman-teman kayak nggak sayang sama anak yang udah lagi hamil gitu ya. Jadi kayak percuma lah kalau misalnya nggak mau, anaknya buat aku aja gitu ya, anaknya buat aku aja, aku menerima kok dengan ikhlas gitu ya gitu. Terus habis itu kalaupun misalnya teman-teman udah nggak haid selama 3 bulan nih, terus habis itu udah minum 2 box Rospi tapi nggak haid, 1 box Rospi nggak haid, coba deh di test pack, kalau misalnya masih negatif boleh banget konsumsi Rospi gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, oh enggak deh, ada Kak Murni nih. Lanjut Kak, lanjut. Aku boleh izin minum dulu sebentar ya. Haus banget guys. Teman-teman harus tahu ya, ini penting banget, informasi yang penting buat teman-teman. Jadi kemarin tuh aku kan berteman itu sekitar 10 orang. Aku bersahabat dengan 10 orang. Nah, temanku tuh 4 orang udah kena COVID nih di masing-masing kotanya. Ada yang di Medan, ada yang di Makassar, ada yang di Jogja, ada yang, jadi mereka berempat tuh kena COVID nih, mereka lagi diisolasi. Nah, kemarin aku dapat informasi dari temanku yang dari Medan terutama gitu, bahwa ketika pengobatan nih, teman-teman harus tahu ini penting ya, penting banget. Jadi saat pengobatan, taunya mereka tuh konsumsi obat herbal Chin selama penyembuhan isolasi di rumah sakit. Dia tuh konsumsi obat herbal guys.
Jadi sebenarnya memang ada beberapa obat kimia, tapi cuma 1-2 kata dia, tapi yang lainnya tuh obat herbal. Jadi bener-bener yang kayak semacam semacam produk yang memang ada ekstrak apa. Jadi itu bener-bener obat herbal yang dia konsumsi. Cuma teman aku tuh masalahnya kan lagi hamil. Jadi dia tuh nggak boleh. Jadi tuh dia hamil 8 bulan tapi kena COVID, guys. Ngeri kan? Padahal dia tuh selalu di rumah. Selalu nggak ngapa-ngapain. Bahkan nggak pernah keluar rumah. Dia kena COVID, guys. Ngeri banget nggak sih itu? Nggak tahu dari mana dia ketularannya, tapi sak keluarga tuh bisa ketularan semua. Coba. Padahal adik-adiknya tuh nggak pernah ada yang keluar, selalu di rumah, Itu aja kena cuy udah kena gitu. Nah, dia tuh hamil 8 bulan. Cuma kan karena dia hamil 8 bulan, dia tuh nggak bisa konsumsi obat herbal. Jadi penyembuhannya tuh agak lama, guys. Nah, masalahnya teman dia itu tuh cuma dalam 2 minggu tuh selesai pengobatan untuk masa COVID-nya karena mereka menggunakan obat herbal. Nah, ini penting banget buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya untuk menjaga daya tahan tubuh, itu teman-teman harus konsumsi bukan antioksidan sih, semacam kayak obat-obatan yang mengandung antioksidan gitu ya. Itu penting banget karena memang untuk menjaga daya tahan tubuh juga sih. Si rosemary juga bisa membantu untuk menjaga daya tahan tubuh, guys. Itu penting juga karena ada kandungan kunyit putih. Tapi itu cuma manfaat yang lain sih, tapi manfaat utama itu masalah organ kewanitaan gitu. Jadi boleh dicampur dengan produk-produk lainnya NASA gitu. Itu penting ya, penting banget buat teman-teman konsumsi itu. Dan aku pernah sih diskusi dengan Pak Bahar terutama gitu, bahwa sebenarnya banyak banget produk NASA yang bagus banget buat untuk menjaga daya tahan tubuh gitu. Dan bahkan ada beberapa produk yang memang dia manfaatnya tuh luar biasa untuk menjaga kita agar tidak terkena virus COVID-19 gitu. Nah itu penting banget ya, guys. Teman-teman harus tahu mereka tuh minum obat herbal gitu. Terus teman-teman harus tahu nih, ini penting ya, karena salah satu teman aku yang bersepupu itu kan dokter, dia juga kena COVID karena ketularan dari pasiennya, apalagi dia garda terdepan, guys. Nah kemarin tuh sempat dia tuh ngomong, jadi setelah dia sembuh, tau gak sih, paru-parunya tuh berkurang 30%. Tau gak? Jadi dia tuh kalau nafas tuh gini, guys, kayak gitu. Dia gak bisa, itu gak bisa. Jadi dia tuh nafasnya kayak gitu 30%. Dan aku ketika bukan ngobrol sih, via Zoom lewat dia dan Google Meeting, itu aku bener-bener dia memang dia agak kesusahan nafas gitu karena dia fungsi ke paru-paruannya tuh kurang 30%, guys. Tuh ngerikan COVID. Jadi teman-teman yang memang nggak perlu harus keluar nongkrong atau nongkrong lah gitu ya, bosen di rumah gitu, please jangan keluar rumah, please banget, please, karena memang mungkin menurut saya teman-teman di luar sana itu yang nggak peduli dengan namanya corona tuh mungkin teman-temannya atau sekiranya belum pernah ada yang kena COVID sih. Tapi ini aku cuma share sedikit bahwa ada beberapa teman saya memang kena COVID, dan itu bener-bener yang mereka tuh nggak tahu dari klaster mana, bahkan mereka nggak pernah keluar, guys. Tuh dia nggak pernah keluar loh mereka, bahkan mereka tuh cuma di rumah ngantor. Bahkan teman saya yang hamil pun dia nggak pernah keluar, bahkan keluarganya nggak pernah keluar, tuh pun ketularan. Jadi penting banget buat teman-teman untuk selalu menggunakan masker kalau keluar rumah. Dan maskernya kalau bisa itu ya penting banget jangan menggunakan masker scuba. Kemarin kayaknya ada pemberitahuan ya kalau nggak boleh pakai masker scuba gitu ya. Penting banget buat teman-teman jangan menggunakan masker scuba ya, gitu ya. Terus, nah teman-teman nih, itu yang cuma info dari saya sedikit sih tentang masalah obat herbal ya, itu penting. Jadi memang kalau teman-teman tahu, memang benar-benar yang benar-benar obat herbal yang mereka konsumsi itu cuma makan 4 sehat 5 sempurna. Benar-benar itu benar-benar yang I'm really shocked ketika dia bilang aku tuh minum obat herbal loh. Kalian pakai obat kimia? Kagak, obat kimianya cuma 1-2 biji lah, tapi yang lainnya tuh obat herbal semua yang harus kita konsumsi. Jadi buat kayak menaikkan daya tahan tubuh gitu loh, guys, mereka tuh gitu. Jadi kayak
biar daya tahan tubuhnya naik, terus ya udah dia akan, si COVID-nya akan ditekan terus sama sel darah putihnya gitu, biar sembuh tuh. Oke, ada Kak Eva Nasa nih testimoni. Ini testimoni sendiri Kak, saya KB suntik 3 bulan tidak haid selama 6 tahun. Setelah saya lepas KB tetap gak bisa haid selama 3 bulan. Terus saya minum Rospi 1 box, alhamdulillah bisa haid. Wih gila, tepuk tangan dong. Wah rame banget, sekitar 10.250 orang bertepuk tangan buat testimoni Kak Eva. Saya lanjut ya. Setelah haid 3 bulan, alhamdulillah hamil, padahal tidak ada program hamil. Alhamdulillah sekarang usia kehamilan sudah 6 bulan lebih. Ada sekitar 25.528 yang tepuk tangan. Tepuk tangan buat Kak Eva. Kak Eva, aku doain semoga lancar terus sampai lahiran nanti babynya ya. Mudah-mudahan babynya sehat, nggak terjadi sesuatu apapun. Apalagi kalau misalnya masa pandemi ini, biasanya ibu-ibu yang lagi hamil tuh agak sedikit aware banget terhadap dirinya dan bayinya gitu ya. Saran saya sih nggak usah keluar rumah dulu, di rumah dulu aja gitu ya. Dan ini juga penting buat teman-teman ya. Aku bukan menakut-nakuti, tapi memang saran-saran dokter saya ketika saya mau program hamil lagi, dokternya tuh ngomong, no, jangan, tahun depan aja hamilnya. Karena memang saya harus memberikan informasi penting buat teman-teman semuanya. Kalau memang lagi hamil, silahkan jangan sering keluar rumah. Jangan nongkrong dulu ya lagi hamil gitu. Apalagi yang punya baby di bawah setahun 2 tahun, please jangan bawa babynya keluar rumah ya, itu penting, please banget ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman harus tahu dokter saya tuh menangani dalam sebulan tuh ada banyak lah, saya nggak bisa ngomong, tapi nanti jadi kepikiran deh, jadi negatif gitu. Nggak usah ya Kak Eva ya. Saya doain semoga lancar terus, babynya sehat dan nggak ada cacat satu apapun gitu. Saya doain seperti itu Kak Eva. Oke guys, ini sudah 1 jam 1 menit ya. I'm so sorry, aku tidak bisa berpanjang lebar lagi karena habis ini saya akan mengisi di jalan lain guys. Biasa kan ibu-ibu suka ngerumpi itu kan pindah-pindah yang ngerumpinya. Gimana ya? Gitu ya. Oke teman-teman, thank you so much udah stay tune di live malam hari ini. Thank you banget buat Kak Bella. Aku terima kasih banget Bu, karena aku diperbolehkan live di malam hari ini buat ke jaringannya Kak Bella. Mudah-mudahan aku doain semua yang lagi nonton di live malam hari ini semuanya sehat, bahagia, terus selalu diberikan rezeki sama Allah, selalu diberikan rezeki sehat, rezeki materi dan segala macamnya ya. Jadi semua orang terhindar dari virus corona yang live di malam hari ini. Oke, gitu ya guys, thank you so much. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di live berikutnya. Kalau misalnya teman-teman pengen banget tanya sesuatu apapun tentang masalah Rospi, boleh banget teman-teman bisa messenger saja di Facebook saya nih yang lagi live. Boleh banget, silahkan. Atau boleh banget teman-teman bisa kontak saya di 0821 3385 3385. 0821 3385 3385. Teman-teman boleh banget tanya ke situ, atau bisa add pertemanan saya di Facebook. Nanti messenger saya apapun tentang Rospi saya bantu jawab. Oke? Thank you so much. Makasih teman-teman karena udah stay tune malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi.